Shalom adik-adik yang di rumah. Horas adik-adik yang di rumah. Shalom Inang. Horas Inang. Oke, tentunya hari ini kita akan memulai ibadah kita ya, ibadah online-nya. Ya. Hari ini ketemu lagi sama Inang Regina dan Inang Abel. Tentunya sebelum kita memulai, kita mau nengok semangatnya dulu Yo. nih. Dari kita dulu kali ya. Ya, yo. Apa kabar? luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Nah, Inang sekolah minggunya udah semangat nih. Kita mau lihat nih semangat adik-adik yang di rumah ya. Kita sapa juga nih. Yuk. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Nah, kalau semuanya semangat tentunya apa ya? Udah punya tenaga baru nih untuk muji Tuhan. Ya. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita mau Berdoa dulu. Kalau di sekolah minggu nih Nang, ada lagunya tuh yang jari atau tangan tuh, yang ada 5. Ayo. Jarinya 5. Oh, jarinya 5. Tangannya 2. Tangannya 2. Nah, Iya. kadang adik-adik sekolah minggu salah Nang. Dia bilangnya tangannya ada 5. Dengan 5, Ya, berarti apa? gurita. Ya, gitu. Iya. Kita angkat pujiannya yang tangannya ada 2, jarinya ada 5. Oke. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat keduanya, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini kami kembali bertemu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pimpinlah anak-anakmu sekolah minggu agar mereka sungguh-sungguh bisa menikmati persekutuan dengan Allah melalui ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sudah berdoa nih, kita akan memuji Tuhan. Tentunya adik-adik yang di rumah senang dong, bahagia dong. Oh, bahagialah apalagi kan. ketemu kita ya. Iya, dan memuji Tuhan. Apalagi memuji Tuhan. Kita mau ajak adik-adik yang di rumah bangkit berdiri ya Nang ya. Biar kan Yo. bersemangat nih. Ya, yuk Bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Hari ini ku rasa bahagia. Adik-adik yang di rumah masih tetap bersabar ya, masih tetap ibadah di rumah, masih tetap belajar di belajar, rumah, olahraga. Iya. Mungkin ada trik atau masukan nih Nang supaya adik-adik di rumah itu tetap semangat. Apa masih sehat. dalam keadaan pandemi seperti ini? Iya. Kita ada masukan dari Inang mungkin. Adik-adik di rumah
kita harus tetap jaga kesehatan dengan makan, semuanya dimakan. Dan terutama makan sayur dan makan buah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nih, sayurnya apa aja nih, Nang? Sayur bayam, Nih, bayam. sayur kangkung, Kangkung, adik-adik. Terus buah-buah. buahnya, buah apel boleh, Buah apel, tuh. buah anggur juga boleh. Anggur. Terus Atau apa lagi, Nang? Ada lagi mungkin yang Apa mungkin itu? nggak suka anggur, nggak suka apel. apa ya? Pisang. Oh, pisang yang itu ya. Iya, Itu iya. loh, kalau adik-adik nggak suka, yang lain kan pisang mungkin jadi salah iya. satu alternatifnya ya. Boleh, Berarti boleh. nanti suruh mama di rumah belanja ya banyak ke Beli yang pasar, banyak dan supaya dimakan. Tambahannya lagi, Nang, ada apa, vitamin ya? Iya, kalau bisa ada vitamin juga untuk Supaya menjaga adik-adik. tubuh tetap Iya, fit. supaya adik-adik tetap sehat. Nah, hari ini tahu nggak adik-adik? Hari apa? Hari Ayo. Kamis, kan? Ini hari Kamis, bukan hari Minggu ya? Bukan hari Minggu. Kebaktiannya bukan hari Minggu loh. Iya. Ini hari Kamis. Iya. Dan tentunya hari ini selain hari Kamis nih, hari apa? Ayo. Adik-adik ada yang tahu nggak Ada ya? yang tahu nggak? Kalau nggak kakak jelasin deh. Boleh Iya, ya? Jadi hari ini genap 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik yang di rumah, kakak sekolah minggu, inang sekolah minggu, semuanya memperingati sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan kenaikannya ke surga. Dan itu pada zaman dulu disaksikan oleh para murid Tuhan Yesus dan semua yang ada di sana. Tentunya ya di sana waktu udah lama banget ya, Nang. Itu Iya, zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala ya. Dan itu juga nih, hari ini kita mau tahu juga ada makna apa yang tersembunyi di balik ini. Kira-kira ada apa ya, Nang, kayak bocoran gitu, ada apa gitu tentang kebangkitan ini, apa yang kenaikan Tuhan Yesus. Oh, tentang Ya. kenaikan. Maaf ya, tentang kenaikan ini apa yang dibilang untuk ada tujuan yang mulia. Iya. Mungkin ada bocorannya, Nah. Iya, jadi Tuhan Yesus naik ke sorga itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah benar anak Allah. Yesus naik ke sorga, kembali ke surga karena memang Yesus berasal dari surga. Lalu Tuhan Yesus naik ke sorga mau ngapain ya? Yesus mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya dan setia kepadanya. Iya, berarti mempersiapkan tempat juga untuk kita dan adik-adik sekolah minggu adik-adik juga. sekolah minggu juga. Iya. Nanti lebih lengkapnya itu bisa kita dengar di Khotbah Amang Khotbah Pendeta. Amang Pendeta. Jadi tetap duduk yang manis loh mendengarkan Iya. firman Tuhan nanti ya. Nah, kita mau apa lagi nih, Puji Nang? Tuhan yuk, kita puji mau nyanyi Tuhan. lagi. Nyanyi apa nih kita, Nang? Ya, kita mau bersuka cita karena Yesus itu hidup dan Dia berkuasa atas seluruh dunia ini. Kita mau Yuk, adik-adik bangkit berdiri. bangkit berdiri. Kita mau nyanyi sebab Dia hidup. Yesus namanya menumbuhkan kehidupan.
Saatnya kita akan mendengarkan Mendengarkan firman firman Tuhan. Tuh adik-adik yang di rumah, yuk siapkan Alkitabnya. Ya. Yuk diambil Alkitabnya. Yuk. Baru duduk yang manis. Ya, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, Inang mau mengajak adik-adik yang di rumah untuk mengangkat pujian ya. Ya. Mengangkat pujian untuk membawa ke firman. Kita angkat pujian hari ini, kusiapkan hatiku Tuhan. Dengan sikap berdoa boleh kita nyanyikan bersama-sama di rumah. Ya, kusiapkan hatiku Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu karena Engkau masih tetap memberkati hidup kami. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar semua? Sehat ya? Ya, puji Tuhan. Kalau semua sehat, jangan pernah lelah untuk memuji nama Tuhan. Nah, oleh karena itu, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Firman Tuhan pada kebaktian hari ini, yaitu peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita persiapkan Alkitab kita masing-masing yang tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat 14. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat 14. Kalau kita sudah mempersiapkan Alkitab kita masing-masing, ikuti Amang ya di dalam hati kita masing-masing. Amang akan membaca firman Tuhan untuk kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya.
50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita merayakan apa? Tentunya sudah tahu kan? Hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Iya, betul. Ternyata Yesus bisa terbang rupanya ya. Adik-adik sekolah minggu bisa terbang enggak? Enggak bisa ya. Boleh juga loh kita pura-pura terbang. Yuk kita praktekkan ya bagaimana terbang. Semua berdiri. Angkat tangannya. Lebarkan. Ya, lebarkan. Kemudian kaki jinjit. Sambil dikepak-kepakkan ya tangannya. Lambat, lambat, kemudian lebih kencang lagi. Ya. Bisa terbang? Gak bisa juga ya. Ternyata hanya Tuhan Yesus yang bisa naik ke surga. Dan firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kepada kita ada satu nabi, ada satu orang yang bisa terangkat ke surga. Sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Siapa dia? Nabi Elia. Iya, Nabi Elia. Dari banyaknya nabi, dari banyaknya orang di dalam perjanjian lama, tidak semua orang bisa terangkat ke surga seperti Nabi Elia. Siapapun kita yang berangan-angan ingin terbang tinggi, ya Pinomat kita harus memesan tiket pesawat terbang, kemudian kita naik ke atas awan, baru kita bisa melihat ke bawah. Ternyata
kita sudah berada di ketinggian yang sangat tinggi. Adik-adik sekolah minggu, ternyata hari ini adalah hari yang bersejarah di dalam kekristenan. Karena apa? Ada beberapa pesan penting yang bisa kita terima dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk apa ya Tuhan Yesus naik ke surga? Tujuannya apa ya? Tadi kakak-kakak kita guru sekolah minggu sudah menyampaikan beberapa pesan makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Salah satu di antaranya adalah Yesus terangkat ke surga karena dia sudah menyelesaikan pelayanannya di dunia ini. Mari kita kilas kembali kisah pelayanan dari Tuhan Yesus. Setelah Yesus dewasa, kemudian dia melayani, disalibkan, mati dan dikuburkan. Itu yang kita peringati dalam perayaan Jumat Agung. Kemudian 3 hari berikutnya kita bersuka cita lewat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan dalam pesta Paskah. Ya walaupun Paskah tahun ini kita merayakannya di rumah masing-masing. Tapi jangan pernah surut semangat kita untuk melayani Tuhan. Setelah 40 hari dari kebangkitan Tuhan Yesus, hari inilah kita memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu dia pesan atau tujuan yang pertama dari kenaikan Tuhan Yesus ini. Yang kedua, untuk apa Tuhan Yesus terangkat ke surga? Untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Tujuannya adalah untuk membuat setiap orang yang bersama-sama dengan Yesus percaya sepenuhnya kepada Yesus. Ternyata kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian menunjukkan hanya Tuhan Yesus yang mampu melakukan itu. Nah, dalam peristiwa hari kenaikan ini mengingatkan kita kembali bahwa ternyata hanya Yesus yang mampu terangkat ke surga. Untuk apa sih? Ya mempersiapkan tempat untuk setiap orang yang percaya. Adik-adik sekolah minggu, kita harus menjadi Kristen yang percaya kepada Yesus. Jadi jangan ragu-ragu lagi ya. Kita harus yakinkan bahwa hidup kita selalu dijamin oleh Tuhan. Iya, adik-adik sekolah minggu harus semangat. Walaupun kita di rumah beribadah, tetap semangat. Kita bisa belajar di rumah, membantu orang tua, berdoa bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan juga bisa bersama-sama. Jadi adik-adik, tidak ada lagi alasan kita dengan berkata, gak enak di gereja, gak enak di rumah, gak enak di sekolah, gak enak di mana-mana. Semua tempat itu sama. Kalau kita meyakini, percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, mari kita belajar dari kisah Nabi Elia ini. Sebenarnya, semua kita berangan-angan kalau naik ke surga itu, maunya sampai langsung ke surga. Iya kan? Maunya semua langsung ke surga. Apalagi kalau ada yang enak-enak. Kita melihat ikan di akuarium, bukan ikannya yang kita butuhkan. Tapi ketika itu sudah masak, enak dimakan. Iya kan? Ketika kita mempunyai uang, maunya uang yang banyak. Enaknya apa? Dibelikan apa yang menjadi keinginan kita.
Kita melihat dokter, kita melihat polisi, kita melihat presiden. Cita-citamu apa? Mau jadi presiden, tapi tidak mau belajar. Mana bisa kita menjadi presiden kalau kita tidak belajar dengan giat dan semangat. Jadi, baiklah melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini, kita semakin meyakini bahwa hanya Tuhan Yesus yang paling hebat di dunia ini. Tidak ada yang lain. Kalaupun engkau mempunyai masalah, kalaupun engkau merasa khawatir, serahkan semua kekhawatiranmu hanya kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Berdoa, melipat tanganmu, dan curhatlah kepada Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, inilah hal-hal yang bersejarah yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan adik-adik sekolah minggu tetap semangat memuji nama Tuhan, belajar di rumah, dan tetap menjaga kesehatan sama seperti saat ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekolah minggu seluruhnya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan yang telah memberikan kami kesehatan, mengajarkan kami apa artinya kenaikan dari Tuhan Yesus ke surga. Biarlah itu menjadi peristiwa yang bersejarah dalam kehidupan kekristenan kami. Terlebih anak-anakmu sekolah minggu. Engkau terangkat ke surga karena tugasmu sudah selesai di dunia ini. Engkau terangkat ke surga karena engkau menyediakan tempat yang terbaik untuk setiap orang yang percaya. Engkau terangkat ke surga karena kami yakin engkau akan hadir kembali di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami membawa di dalam doa kami ini seluruh anak-anakmu sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Engkau tambahkan kesehatan, berkat, dan kecerdasan yang daripada engkau. Berkati orang tua kami Tuhan. Berkati semua jemaatmu yang ada di HKBP Brebes ini. Kami puji namamu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kuduslah yang memberkati engkau sekalian. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu dan memperingati kenaikan Tuhan Yesus untuk adik-adik seluruhnya. Tuhan Yesus memberkati.